Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Mulai dari basic sampai yang rumit, semuanya kita bahas di channel ini. Kali ini gue bakalan kasih tips buat kalian yang mau top up. Ya, karena kita walaupun free to play kadang harus top up juga, apalagi game yang semacam ini. Mari kita mulai. Oke, sebagian orang mungkin menganggap free to play itu wajib tidak menggunakan yang namanya top up. Tapi menurut gua free to play itu bagaimana kalian memainkan game ini. Memang tidak semuanya harus top up, tapi bisa dengan cara masing-masing. Contoh, kalau pengen awakening hero gak usah top up bisa, atau pakai yang lain. Jadi untuk beberapa hal kita nggak pakai top up pun oke. Tapi ada beberapa hal yang kita perlu top up walaupun sedikit, yang dimana top up itu bisa kita lakukan seefisien mungkin dan semaksimal mungkin. Bukan soal jumlahnya yang banyak, tapi yang penting efisien sesuai kebutuhan. Kenapa gue memberikan saran seperti ini? Karena ya jujur saja ya, buat game yang gimana kalian bisa memainkannya kadang paling cepat itu 3 bulan sampai 4 bulan, dan kalau kalian lagi menikmati game ini itu bisa nyampe setahun kalian memainkan game ini. Kalian dengan prinsip yang tidak ingin top up itu sih menurut gua agak signifikan juga ya. Maksudnya kayak lu udah mainin nih game hampir setahun tapi lu nggak top up sama sekali, dalam artian lu ngerasa free to play itu haram untuk top up. Ya kita anggap aja lah top upnya walaupun nggak banyak, cuma 16.000 misalnya, anggap kayak kita sedekah. Oh, gue punya mainan nih, gue main hampir setahun, dan lah ini untuk tim developmentnya yang sudah istilahnya masih mengembangkan game ini sampai saat ini. Karena jujur saja banyak kalian temukan kita cuman kayak mampir di game nggak nyampe seminggu kita uninstall, mampir ke game yang lain gak nyampe seminggu kita uninstall. Nah kalau di game-game kayak gitu kalian gak pakai paham haram top up, ya oke lah. Tapi kalau untuk game yang istilahnya lama durasinya kayak ini, terus kalian pakai paham itu, terus kalian nanti dapat 3 bulan 4 bulan kalian jenuh karena banyak faktor, terus kalian pensiun. Tapi kalau misalkan yang bisa bertahan sampai setahun terus kalian pengen kayak gitu, gue jamin kalian bakalan ngerasain yang namanya kok game ini makin lama makin gak adil dan sebagainya gitu. Ya karena kalian tidak menyiapkan pondasi yang baik. Seperti yang gue bilang, game ini alurnya sangat lama dan kalian perlu pondasi yang bagus. Dan pondasi yang bagus itu tidak selamanya harus free to play gitu ya. Ada saatnya kalian memaksimalkan peluang yang ada. Contoh, untuk kali ini tata cara kalian ingin mendownload ya, utamanya untuk kalian orang Indonesia yang ketika kalian top up ada istilahnya pajaknya ya. Gue saranin kalian kalau pengen top up, kalau di game ini kalian langsung saja ke bagian top up resmi Viking Rise. Di sini kalian bisa memilih pembayarannya. Pembayarannya bisa dengan Dana yang dari Indonesia ya, GoPay, OVO itu juga bisa. Tapi kalau dari luar negeri bisa pakai PayPal, dan juga ya banyak cara lah. Karena hasilnya gini, ini ketika kalian untuk pembeliannya dengan menggunakan PayPal, maka yang tampil itu adalah USD. Tapi ketika kita ganti ke pilihan Dana, ini harga asli dari Indonesianya. Dan yang menarik di sini adalah kita nggak kena pajak. Jadi toh harganya segini ya kita bayar juga segini.
nggak naik, nggak kurang, nggak lebih, pokoknya nggak ada iming-iming yang lain. Jadi pihak dari IGG, kalian disuruh bayar 300.000, ya bayar 300.000 kayak gitu ya. Dan di sini yang gue sarankan produk yang bisa kalian beli itu adalah yang ini, yang 30 hari. Jadi kalian total nanti dalam 1 bulan kalian bisa mendapatkan 4.000 kristal ya. 4.000 kristal itu hampir setara dengan yang harganya 800.000 ini kalau kalian top up. Tapi ya aslinya mungkin di angka 600.000 sampai ya di angka 600.000 sih, karena itu pas di angka 4.000 kristal ya, dengan harga 329 atau 330.000 gitu rupiah. Jadi ini sangat worth it banget buat kalian. Jadi sekali kalian top up ini, kalian mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Dan ini berlaku, kalau dulu sih seingat saya, saat kamu membeli ini untuk pertama kali, kamu juga menerima tambahan. Nah ini dia, maksudnya ini hanya berlaku untuk kalian pembelian pertama ya. Jadi hanya untuk pembelian pertama kalian bisa mendapatkan kesempatan ini. Tapi kalau misalkan bukan pembelian pertama, kalian nggak bisa dapat hasil yang seperti ini. Maksudnya pembelian pertama bagaimana bang? Kalau misalkan di bukan pembelian pertama ya, kalian itu cuman dapat 35 perhariannya, kan ini selama 30 hari ya, kalian cuma dapat 35 kristal. Tapi kalau ini adalah pembelian pertama kalian, maka kalian akan mendapatkan dalam 1 hari itu 70 kristal. Itu maksud dari pembelian pertama. Makanya kalau gue sarankan kalian beli saja yang paket ini. Jadi keuntungannya sudah jelas, kalian dapat banyak banget, yaitu adalah 4.000 alias 2 kali lipat dari total seharusnya. Seperti itu. Ada juga yang versi LED-nya, yaitu yang 35.000, atau kalau misalkan punya rezeki banyak gitu, lebih baik langsung ditaruh yang di harga 5 juta ini buat kalian yang ingin top up dan punya uang lebih banyak gitu. Ini lebih worth it daripada kalian top up di tempat lain yang salah satunya tidak resmi, terus yang kedua ada kemungkinan yang lain, dan yang terakhir ada pajak tersendiri dari negara kita, seperti itu ya. Ini yang bisa gua sarankan buat kalian yang ingin mencoba top up. Dan kita mulai sekarang belajarnya adalah penggunaan kristal. Oke, kali ini gua pengen nyoba untuk penggunaan kristal yang ingin gua beli. Itu adalah dalam keadaan seperti ini. Jadi kondisinya adalah event ini sudah mau habis ya, setengah jam lagi ini udah mau habis, dan posisi gua ada di peringkat 34. Skor gua itu adalah 28 Eternal Crystal, dan itu nanggung banget. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ketika kita ingin mengklaim hadiahnya kita butuh 30 minimal. Dan ini di peringkat 30 nanti kita mendapatkan 50 shot, 2 peti dan sebagainya. Ini yang bisa kita lihat semua ya. Ini sangat lumayan karena kita juga udah terlanjur nyemplung di sana. Maka ketika kita sudah bisa memastikan, contoh di sini gue bisa memastikan ketika gue nanti beli paketan untuk mendapatkan 10 Eternal Crystal, itu gue bisa masuk di posisi 30 besar. Karena kita sudah memastikan bisa masuk ke posisi 30 besar, maka lebih baik kita gunakan saja kesempatan itu. Oke? Karena kalau misalkan kita pakai top up yang normal tanpa ada event kayak gini, ya dengan misal kita top up di sini itu seharga 499 atau kita bulatkan jadi 500 kristal, itu nggak bakalan hadiahnya wah banget kalau kita nggak menang. Tapi berhubung kita menang, kita dapat bonusnya juga. Oke, di sini mari kita ambil. Jadi kita belinya pakai kristal aja. Oke, ini kita sudah ambil dengan kristal, dan di sini kita sudah punya 10.
Apakah lebih baik satu kali atau langsung 10 saja? Itu tergantung kebijakan kalian. Kalau misalkan pengen satu kali ya nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen langsung 10 juga nggak apa-apa. Tapi berhubung kita keterbatasan waktu yaitu 35, mari kita pakai 10 saja. Jadi apapun hasilnya ya kita terima saja. Sebenarnya kan bisa pakai. Nah, kita udah dapatkan semuanya, jadi double kan ya. Bagus. Di sini kita sudah di angka 37. Kurang satu lagi dan peringkat kita udah di 27. Ya sudah, kita lewatin. Karena kita sudah dapatkan hadiahnya semua. Di sini kita udah lumayan ya. Di stake 1 kita dapat skill legendary shotnya, terus ada legendary hero shot juga, dan kita sudah di posisi 27 sekarang. Dan kita meninggalkan satu eternal kristal dan itu nggak masalah. Oke, karena kita sudah meninggalkan satu eternal kristal dan di sini otomatis apakah nama gua ada gitu ya? Oh enggak. Gua nggak mengambil namanya, tapi ya sudah, kita ambil klaim hadiah yang ada di sini. Hadiahnya agak buruk sih sebenarnya, tapi ya sudah, mari kita klaim. Di sini ada 2 lucky gift ya. Apakah bagus ya? Pokoknya kita ambil aja. Ternyata burik duanya. Terus kita coba yang ya ini juga burik. Intinya kalau lagi event kayak gini serunya adalah kita mengklaim hadiah ya, walaupun nggak selalu hoki tapi nggak masalah sih. Yang penting kita menikmati apa yang telah kita dapatkan. Itu kalau misalkan kalian pengen top up ya, terus juga di sini kalau misalkan perbandingannya, kenapa kita pengen top up itu harus pilihan tadi gue udah kasih tahu. Terus penggunaan kristalnya, nanti kalian harus gunakan kristal itu dengan bijak. Pilih yang kondisinya dimana kalian mendapatkan untung lebih banyak ya. Ingat, untung lebih banyak, karena di CH yang istilahnya level 25 kayak gini, kalau kita tidak mencari keuntungan sebanyak mungkin itu nggak ada efeknya sama sekali gitu ya, seperti yang telah gua bilang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian top up dengan cara kristal, kalian bisa menyimpan kristalnya itu untuk jangka panjang. Nggak mesti untuk kita gunakan hari itu juga ketika kita beli dan kita gunakan semua. Enggak. Kita bisa gunakan sedikit demi sedikit, ketika kita perlu kita ambil. Karena tadi kita lumayan kan, dengan top up 330 kalian mendapatkan benefit seharga 2 kali lipatnya karena pembelian pertama. Jadi kalian secara nggak langsung kalian berinvestasi di dalam game ini itu sebesar hampir 700.000 rupiah gitu ya, 700.000 rupiah, tapi kalian modalnya dengan separuh. Itu sangat worth it banget buat kalian yang ingin top up pertama kali. Jadi buat fondasi kalian di awal, top upnya sedikit, nanti itu bisa digunakan sampai kalian tamat mining ini game. Jadi nggak perlu kalian habiskan semuanya, enggak, tapi cukup yang seperlunya saja, yang dikira atau dirasa oleh kalian bisa mendapatkan hadiah secara maksimal, efisien, dan lebih murah tentunya. Oke, itu aja sekelumit tentang tata cara bagaimana kalian top up, mengalokasikan kristal kalian, dan memplanning segalanya. Jadi jangan asal pakai aja, karena tadi buat kaum yang free to play kayaknya selalu ada statement nggak boleh top up, padahal nggak kayak gitu konsepnya. Karena kita anggap saja ini seperti kehidupan kita. Tadi bilang ini kayak hobi gitu. Kalau misalkan kita menghobi sesuatu, maka kita harus mengeluarkan sesuatu untuk hobi kita agar berjalan lancar sampai akhir. Dan sayang banget ketika kalian sudah memainkan game ini sampai 1 tahun tapi nanti malah gagal karena pondasinya kurang bagus misal gitu ya, dari awal malah telat. Itu sangat disayangkan karena kalian sudah menghabiskan cukup banyak waktu di game seperti ini.
Kalau misalkan baru ngabisin sebulan, oke lah, kalian bisa langsung pindah ke game yang lain. Tapi kalau sudah 1 tahun dan kalian merasa gagalnya karena hal kecil di masa lalu, ya itu kadang signifikannya nyelekit di hati sih gitu ya. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kalian melihat kehidupan kita sekarang terus tidak berjalan normal, dan kalian ingat di masa lalu ternyata gua pernah melakukan ini itu yang tidak, atau konsekuensinya di zaman gua sekarang hasilnya seperti ini, yang jadi penyesalan. Kan biasanya gitu, penyesalan selalu hadir di akhir. Makanya kita belajar dari game tipe lama yang kayak gini, yang alurnya lama, kita butuh planning dan sebagainya. Kita diharuskan untuk belajar, untuk bijak, kapan maju untuk ngambil event, kapan kita top up, kapan, ya intinya kita mengatur semua pilihan kita, dan kita akan menerima resiko dari apa saja yang sudah kita pilih. Oke, itu aja sekedar nasihat gua untuk kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan coletehan gua sampai detik ini. Dan jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara di subscribe. Dan kalau misalkan pengen konten yang lebih cepat, bisa bantu donasi. Link ada di bio dan ada di komunitas. Oke? Salam Viking dan bye.